Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmatnya sehingga pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan judul Subjek Pendidikan dalam Keadaan Sehat Walafiat. Selawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan barokahnya apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya akan memperkenalkan kami dari kelompok 3. Saya sendiri Siti Khotimah sebagai moderator. Di sebelah saya Irma Kusumawati dan di sebelah saya ada Bunda Ivaning Tias. Selanjutnya marilah kita buka presentasi kita pada hari ini dengan pembacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke materi yang pertama, saya serahkan kepada Bunda Irma Kusumawati. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang subjek pendidikan dalam tafsir Al-Quran, yaitu terdapat di surat Ar-Rahman ayat 1-4 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Tuhan yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Tafsir ayat. Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih. Sebagaimana sudah diketahui, adalah yang Maha Pengasih kepada seluruh makhluknya. Kasihnya tak pilih kasih, jangankan manusia, hewan yang melata di atas bumi ini pun Dia jamin rezekinya bila berusaha. Karena itu, Dia mengasihi manusia yang kafir atau jahat sekalipun. Tentu saja kasihnya itu tanpa sayangnya atau Ar-Rahim. Sayangnya itu hanya untuk orang yang baik dan diberikannya terutama nanti di akhirat. Sementara itu kasihnya hanya di dunia. Penyebutan Tuhan dengan nama Ar-Rahman itu mengejutkan masyarakat jahiliyah Arab. Sebabnya antara lain, yang pertama yaitu nama itu menggugah mereka karena selama ini mereka memahami bahwa Tuhan itu sesuatu zat yang maha dahsyat yang perlu ditakuti. Yang kedua, menarik hati mereka karena dinyatakan sebagai yang maha kasih, yang menyejukkan hati mereka. Allamal Qur'an, yang telah mengajarkan Al-Quran. Allah mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Dengan cara mengajarinya, Allah mula-mula mengajarkan kepada Jibril, lalu Jibril menyampaikan kepada Nabi. Setelah itu Nabi menyampaikan kepada para sahabat dan para sahabat menyampaikan kepada umat manusia. Mengapa Al-Quran disebut pertama kali? Hal itu karena dalam surah ini Allah menyebut banyak sekali nikmatnya kepada manusia. Sementara itu Al-Quran adalah nikmatnya yang terbesar karena berisi ajaran yang perlu dipedomani untuk keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Khalaqal insan, Dia menciptakan manusia. Begitu juga penciptaan manusia khusus disebutkan di sini dan juga di awal karena manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. Allamahul bayan, mengajarnya pandai berbicara. Allah juga memberi manusia kemampuan bicara. Tidak hanya berbicara tetapi juga kemampuan menjelaskan pikirannya. Lebih dari itu, tidak hanya menjelaskan pikirannya, tetapi juga kemampuan logika dan berteori. Teori ini baik berupa ekspresi, baik dengan perbuatan, perkataan, ataupun pikiran. Nilai-nilai pendidikan. Allah adalah Maha Guru,
pertama dan utama umat manusia. Yang dia ingatkan pertama kali adalah Al-Quran. Kemudian setelah Al-Quran, maka yang diajarkan Allah pertama kali kepada manusia adalah kemampuan menjelaskan atau menjelaskan ekspresi al-bayan. Implementasi nilai-nilai pendidikan. Kemaha pengasihan Allah dapat ditanamkan dengan menumbuhkan kesadaran bahwa Allah itu maha kaya. Kesadaran itu dapat ditumbuhkan dengan metode ceramah, diskusi, teladan, metode proyek, dan sebagainya. Kemudian tafsir yang kedua yaitu terdapat dalam surat An-Najm ayat 1 sampai 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul qawa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa'auha ila 'abdihi ma auha. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan dia tiada mengucapkan menurut hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang mengajarinya adalah yang sangat kuat, yaitu Jibril, yang mempunyai akal yang cerdas, lalu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya apa yang telah Allah wahyukan. Tafsir ayat. Wan najmi idza hawa, demi bintang ketika terbenam. Pendapat yang kita pilih tentang makna An-Najm di sini adalah bintang tersesat ke dalam orbit bumi lalu tertarik ke dalam atmosfer bumi dan kembali lagi melesat ke ruang angkasa. Masing-masing benda angkasa itu memiliki orbitnya sendiri. Karena luar biasa itulah kiranya Allah bersumpah dengan binatang tersebut. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Yang dimaksud dengan sahibukum adalah Nabi Muhammad. Maksud ayat ini kiranya adalah bahwa bila binatang saja yang sudah ditentukan Allah orbitnya tersendiri bisa tersesat dari orbit itu, maka Allah menegaskan bahwa Nabi Muhammad tidak demikian. Dia tidak pernah tersesat dari jalan yang benar, apalagi benar-benar jatuh ke dalam kesesatan atau hawa nafsunya sendiri. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Apa saja yang disampaikan oleh Nabi Muhammad bukanlah berdasarkan hawa nafsu atau untuk kepentingan pribadinya sendiri. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan kepada umat seluruhnya adalah wahyu yang diwahyukan Allah. Penyampaian wahyu itu melalui Jibril. Jibril menyampaikan wahyu tersebut dalam beragam cara. Di antaranya itu dengan cara langsung menyampaikan ke dalam hati Nabi yang dilukiskan bagaikan bunyi gemerincing lonceng. Ada pula penyampaian itu dengan cara bahwa Jibril mengubah bentuknya menjadi manusia. Bentuk wahyu itu ada 2 macam, yaitu wahyu langsung dan wahyu tidak langsung. Allamahu syadidul qawa. Syadidul qawa atau yang amat sangat kekuatannya adalah Jibril. Bagaimana kuatnya Jibril itu dilukiskan dalam Al-Quran bahwa dia dalam bentuk aslinya memiliki 600 sayap. Dia menempuh jarak antara arsy Allah dan bumi dengan perbandingan 1 hari sama dengan 50.000 tahun menurut hitungan manusia. Di samping itu, Jibril digelari Ar-Ruh Al-Amin yang berarti ruh yang terpercaya,
yang berarti bahwa dia tidak mengorupsi apapun yang diminta Allah untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Dzu mirratin fastawa, yang mempunyai akal yang cerdas lalu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Jibril memiliki kecerdasan, kemampuan profesional, dan tanggung jawab yang hebat. Di samping Jibril menampakkan diri secara jelas dalam bentuk aslinya kepada Nabi, pada umumnya Jibril datang dalam bentuk mirip seorang sahabat bernama Dihyah. Akan tetapi, ia pernah datang dalam bentuk aslinya atas permintaan Nabi. Wa huwa bil ufuqil a'la. Jibril itu pada waktu Nabi melihatnya dalam bentuk asli di tengah berada di ufuk yang tinggi, yaitu langit. Tsumma dana fatadalla. Jibril itu kemudian mendekat kepada Nabi dan turun dari langit siap menyampaikan wahyu. Fakana qaba qausaini aw adna. Qausa adalah jarak ujung busur dengan pertengahannya. 2 qaus berarti jarak antara 2 ujung busur. Begitu dekatnya Jibril kepada Nabi sehingga komunikasi jelas dan pesan yang diterima Nabi pun jelas pula. Fa'auha ila 'abdihi ma auha. Jibril lalu mewahyukan kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad, apa yang diperintahkannya untuk diwahyukan. Nabi pun menerima dengan baik dan langsung terpatri dalam jiwanya. Nilai-nilai pendidikan. Di antara subjek pendidikan guru adalah malaikat. Guru Nabi adalah malaikat sebagai asisten Tuhan. Manusia perlu mendekati guru itu untuk memperoleh pesan-pesan ilahiyah dengan cara membaca Al-Quran, merenungkan, dan mendekatkan diri kepada Allah. Berkaca kepada Jibril itu, maka di antara sifat yang perlu dimiliki guru adalah kuat fisik dan mental, cerdas dan memiliki IQ yang tinggi. Memiliki pembawaan dan bakat sebagai guru terlihat dalam ucapan, perbuatan, dan tingkah laku. Berusaha mendekatkan diri kepada murid untuk memahami murid dan mendorongnya untuk maju. Menyelami dan mendalami karakter murid dan kesulitan mereka untuk didorong maju sesuai bakat dan minat mereka, serta dibantu dalam mengatasi kesulitan mereka. Berusaha meningkatkan kemampuan dan profesionalisme keguruan sehingga mampu memasukkan informasi ke dalam lubuk hati dan pikiran murid. Implementasi nilai-nilai pendidikan. Kedekatan dengan malaikat dapat ditempuh dengan hidup suci, zuhud, atau tidak terlalu cinta dunia, suka berbuat baik, keteladanan, dan sebagainya. Metodenya yaitu dengan latihan, pembiasaan, demonstrasi, dan sebagainya. Dilanjut dengan materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan meneruskan pengertian dari kelompok kami, yaitu tafsir ayat surat An-Nahl ayat 43 sampai 44 dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzala ilaihi wa la'allahum yatafakkarun. Dan artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan. Jika kalian tidak mengetahui, berikut keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab dan kami turunkan kepada Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.
dan supaya mereka memikirkan. Tafsir ayat: wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Kaum musyrikin Arab tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu seorang rasul. Mereka menyatakan Allahu a'dam min ayyakuna rasuluhu basiro. Allah terlalu besar dibanding bahwa rasulnya adalah seorang manusia. Maksudnya Allah itu maha besar, tidak mungkin rasulnya seorang manusia. Untuk membantah hal itu, Allah menurunkan surat Yunus bahwa sikap heran adanya rasul seorang manusia tidak benar. Akana linnasi ajaba ay an auhayna ila wajuli minhum al andirin nasa wa bassiril ladina amanu anna lahum qadama sidqi inda rabbihim qalal kafiruna inna hada lasahirun mubin. Patutkan menjadi keheranan bagi manusia bahwa kami wahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka. Berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Orang-orang kafir berkata, sesungguhnya orang ini Muhammad benar-benar adalah tukang sihir yang nyata. Manusia tidak layak menolak manusia sebagai Rasul Allah. Oleh karenanya hal itu wewenang Allah sebagai seorang Rasul. Manusia terpilih itu menerima wahyu yang menghendaki perlunya orang itu memiliki kesucian pribadi yang istimewa. Mereka juga meminta Rasul Allah itu seorang malaikat Allah. Langsung menjawab bahwa bila malaikat yang diturunkannya sebagai Rasul, maka riwayat mereka akan tamat. Sebab bila membangkang mereka akan langsung dimusnahkannya. Hal itu sebagaimana surat An-An'am. Wa qalu laula unzila alaihi malaku walau anzalna malakan laqudiyal amru summa la yundarun. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad malaikat? Sedangkan kalau kami turunkan malaikat, tentulah sudah selesai urusan itu. Kemudian mereka tidak diberi tangguh atau sedikit pun. Karena itulah Allah menegaskan dalam ayat yang diterangkan ini bahwa Allah tidak pernah menurunkan Rasulnya selain manusia. Manusia sebagai Rasul dalam ayat itu dinyatakan rojala, laki-laki, yang menunjukkan bahwa Rasul itu seorang laki-laki. Tidak ada